Baik pemirsa PAL TV, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Palembang untuk mengikuti persidangan pra-peradilan antara pihak pemohon Mukti Sulaiman, mantan Sekda Sumsel, dan pihak termohon Kejati Sumsel. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Dipimpin Hakim Tunggal, persidangan pra-peradilan antara pihak pemohon Mukti Sulaiman sama pihak termohon Kejati Sumsel digelar perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Juru persidangan dewek ternyata urung digelar dikarenakan pihak Kejati Sumsel selaku pihak termohon tidak hadir. Pemirsa, terkait ketidakhadiran dari pihak termohon, berikut kita dengarkan keterangan dari Kasipenkup Kejati Sumsel, Bapak Haidirman. Baik Pak, bisa dijelaskan kenapa pihak Kejati Sumsel tidak hadir dalam persidangan? Ya, jadi begini, perlu kami sampaikan bahwasannya pada sidang hari ini dilakukan sidang pertama untuk pra-peradilan permohonan dari penasihat hukum MS. Namun demikian kami sampaikan di sini bahwa secara resmi ataupun relas ataupun pemanggilan terhadap termohon sampai saat ini tidak kami terima. Pihak Kejaksaan ini belum menerima sampai kami melakukan berita ini. Artinya kita tidak tahu bahwasanya ada sidang pra-peradilan. Ianya kan harus disampaikan pemanggilan diberitahu secara resmi. Tidak kita mengambil informasi-informasi kiri kanan yang tidak jelas, tidak demikian. Karena ini kan hukum formalnya penting sekali. Persiapan yang jelas atau persiapan penunjukan oleh pimpinan. Nah, itulah intinya bahwa pada sidang hari ini pihak penyidik ataupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak ada pemberitahuan. Terkait persidangan ini, dari kuasa hukum pihak pemohon Mukti Sulaiman, baru persidangan pacak berjalan lancar. Sebelum itu ada pra-peradilan ini, dewek disebabkan penetapan tersangka Mukti Sulaiman dianggap janggal oleh pihak kuasa hukum tersangka Mukti Sulaiman. Baik pemirsa PAL TV, untuk lebih jelasnya, sekarang saya sudah bersama penasihat hukum tersangka Mukti Sulaiman, mantan Sekda Sumsel, yaitu Bapak Sargowi Tonir SH. Selamat siang Bapak. Boleh dijelaskan Pak? Jadi, pada saat ini, sidang pertama, jadi sebenarnya membaca permohonan daripada pemohon. Itu sebenarnya. Tetapi karena pihak termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera tidak hadir, maka sidang ditunda sampai tanggal 12. Seharusnya kalau memang mereka hadir, setelah kita bacakan permohonan kita, agendanya kan jawaban mereka. Lalu nanti disetujui. Jadi kita tentukan tanggal 12. Kenapa mengambil langkah pra-peradilan? Begini, pra-peradilan itu merupakan upaya dalam rangka untuk melindungi hak konstitusi tersangka. Salah satu upaya kita adalah pra-peradilan yang bisa mencegah peradilan di samping soal penahanan, soal SP3. Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3, itu penetapan tersangka itu sudah menjadi objek daripada pra-peradilan. Oleh karena itu kita melihat penetapan tersangka Mukti Sulaiman itu terjadi kejanggalan. Oleh karena itu kita melakukan lagi. Pemirsa PAL TV, itulah penjelasan dari penasihat hukum tersangka Mukti Sulaiman, mantan Sekda Sumsel yang terjerat kasus korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Palembang. Dapat disimpulkan tadi adalah sidang pra-peradilan pertama. Agenda sidang ditunda karena dari pihak termohon Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak hadir dan sidang pun akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Demikian kami laporkan. Faisal Alwi, Sri Febriandi, PAL TV.